Jika ada satu nasihat yang paling penting, maka nasihat yang satu inilah yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Hai teman-teman, saya Ati Sri Purwanti Ningsih, CEO dan founder KCA ASP dan Sekolah Finansial. Nah, uang itu bagaikan air. Jika kita mencampur air minum dengan air mandi, pada akhirnya kita tidak bisa tahu mana air yang layak untuk diminum, iya kan? Nah, demikian juga dengan uang. Jika uang bisnis dicampur dengan uang pribadi, kita akan kesulitan membedakan peruntukan dari keduanya. Salah satu masalah yang sering menjadi kendala bagi pemilik bisnis untuk mengembangkan bisnisnya adalah masih bercampurnya antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi. Beberapa hari yang lalu saya punya klien, seorang pedagang sembako begitu. Setelah membayar sewa kios, listrik, dan gaji 5 orang karyawannya, dia berasumsi sisa uang di laci adalah keuntungan yang boleh dibawa pulang sebagai uang belanja dan tabungan pribadi. Nah, saya pun bertanya, kalau membayar barang dagangan dari mana uangnya, Bu? Gitu. Ambil dari tabungan pribadi, jawabnya. Kan tabungan itu juga isinya dari keuntungan saya setiap hari. Memang benar, tabungan itu diisi dari keuntungan usaha. Maka wajar kalau dipakai lagi untuk beli barang dagangan. Tapi itu uang belanja dapur, kok ambil dari situ juga ya? Nah, wawancara berikutnya dengan karyawannya mengenai kesulitan mereka dalam membuat laporan keuangan. Curhat dimulai dengan, saya bingung Bu, bagaimana cara menghitung keuangan usaha, keuntungan usaha. Saya pun menjelaskan cara menghitung keuangan itu apa, keuntungan laba kotor itu seperti apa, penjualan dikurangi dengan biaya pokok atau barang dagangan tersebut. Uang toko dan uang dapur bercampur tanpa catatan apapun. Usaha toko berjalan dengan lancar, tampak ramai pembeli karena toko sembako tersebut paling lengkap di daerah itu. Mereka merasa baik-baik saja karena usaha masih mampu berjalan. Bisnisnya kan punya saya sendiri, ngapain juga dipisahkan keuangannya. Nah, pernyataan ini seringkali jadi alasan utama kenapa banyak pemilik bisnis tidak mau memisahkan uang bisnis dan pribadi. Padahal ada banyak keuntungan jika memisahkannya. Bisnis teman-teman memang punya teman-teman sendiri. Akan tetapi bisnis ini perlu berdiri sendiri atau terpisah. Jika ada satu nasihat yang paling penting, maka nasihat yang satu inilah yang harus Anda lakukan terlebih dahulu. Terus mulai dari mana? Mulai dari mengidentifikasi alur kerja bisnis Anda. Perhatikan alur uang masuk dan uang keluar. Pastikan semua uang yang bergerak sesuai dengan keperluan bisnis melalui pintu yang berbeda dengan kebutuhan rumah tangga dan keluarga. Jika Anda memiliki bisnis harian yang sifat pembayarannya serba kas, maka Anda membutuhkan amplop terpisah untuk bisnis. Saat membutuhkan uang untuk keperluan keluarga, pastikan Anda memiliki amplop yang berbeda. Pisahkan saja warna amplop yang Anda gunakan agar tidak tertukar. Jika Anda memiliki bisnis yang transaksinya sudah melalui bank, maka seharusnya pemisahan ini lebih mudah. Anda bisa menggunakan rekening yang berbeda, bahkan bank yang berbeda, sehingga kartu ATM yang Anda gunakan pun akan berbeda juga. Nah, ini saya bagikan 3 keuntungan pemilik bisnis saat keuangan bisnis dan pribadinya harus dipisah. Pertama, mempunyai data akurat untuk mengevaluasi kinerja bisnis. Tidak adanya pemisahan uang pribadi dan usaha ditambah dengan absennya pencatatan tidak pernah nyatat, maka kita tidak pernah betul-betul tahu apakah usaha yang kita jalankan itu untung atau rugi. Dengan keuangan yang terpisah dan disertai pencatatan yang baik, kita akan memiliki data yang cukup untuk mengevaluasi performa usaha kita. Jika usaha untung, kita bisa mengatur strategi untuk meningkatkan omset dan laba.
Misalnya, dengan penambahan modal untuk ekspansi ke daerah lain atau usaha lain. Sebaliknya, jika usaha itu ternyata rugi, kita perlu menyusun langkah untuk memperbaiki keadaan agar tidak semakin parah. Hal yang bisa dilakukan adalah meningkatkan omset, menurunkan biaya, atau kombinasi keduanya. Yang kedua, mengetahui kesehatan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Keuangan usaha dan keuangan pribadi yang tercampur bisa mengakibatkan satu kantong digerogoti oleh kantong lainnya, yang kantongnya sakit disubsidi oleh yang kantongnya sehat. Tapi kita tidak tahu mana kantong sakit yang perlu diobati agar kembali sehat. Dengan keuangan pribadi yang terpisah, kita akan mudah menilai apakah keuangan pribadi kita sudah sehat. Sehat tidaknya keuangan pribadi bisa diukur dari beberapa rasio, seperti rasio cicilan utang, rasio menabung atau investasi, dan rasio likuiditas. Ketiga, mampu bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan atau bisa disebut dengan stakeholder. Keuangan pribadi mempunyai stakeholder yang berbeda dengan keuangan bisnis ya teman-teman. Keuangan pribadi dipertanggungjawabkan kepada pasangan, keluarga, dan anak-anak. Keuangan bisnis mempunyai tanggung jawab kepada konsumen untuk menyediakan produk atau jasa dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar. Usaha juga mempunyai tanggung jawab kepada pemilik dalam bentuk dividen kalau itu berbentuk PT atau pembagian keuntungan, serta pada karyawan untuk gaji dan keberlangsungan penghasilan. Nah, jangan lupa ada juga kewajiban membayar pajak ya teman-teman. Jika omset usaha teman-teman tidak diketahui dengan pasti, pemilik bisnis akan kesulitan menghitung pajak yang harus dibayarkan. Untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, keuangan pribadi dan keuangan usaha membutuhkan perhitungan yang terpisah. Nah, itu tadi ya teman-teman, kenapa perlu adanya pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Selain bisa untuk bahan evaluasi usaha, apakah rugi atau untung, pemisahan ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja usaha. Misalnya, harus menambah barang, harus nambah target penjualan agar labanya meningkat, bahkan bisa untuk mengetahui pajak yang perlu dibayar. Gimana? Penting kan? Kalau keuangan pribadi dan keuangan usaha teman-teman udah pada dipisah apa belum nih? Nah, komen ya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya dengan materi-materi menarik lainnya. Salam sukses untuk kita semua. Salam growth mindset.